Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini buka buku paketnya halaman 57, yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua dari zakari, dari laki-laki, wa unsa, dan juga dari perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu syu'uban wa qabaila. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, ketakwaan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu bangsa Arab adalah bangsa yang bersuku-suku, ya. Mereka merasa paling hebat di antara satu dengan yang lainnya. Merasa suku ini lebih tinggi gitu dari suku yang lain, gitu, seperti itulah. Maka turunlah ayat ini adalah sebagai landasan, sebagai perintah bahwasannya dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu bukan untuk saling hebat-hebatan, tetapi apa? Karena Allah tidak menyukai yang hebat-hebatan, yang tinggi-tinggian. Karena yang tinggi adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah, kujadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arufu, untuk saling mengenal. Kenapa? Kalau udah saling mengenal, biasanya saling mengetahui. Makanya tak kenal makanya tak sayang. Kalau udah kenal, bisa menjadi saling memahami dan menjadi saudara. Seperti itulah. Karena yang Allah inginkan adalah persaudaraan, bukan perpecahan ataupun permusuhan. Seperti itu. Untuk saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Kenapa Allah jadikan berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Untuk saling melengkapi. Seandainya kita dijadikan orang kaya saja semua, maka insya Allah tidak akan ada yang mau bertani, tidak ada yang mau jadi supir angkot. Kalau bepergian susah, tidak ada supir angkot. Mau makan susah, nggak ada nasi, nggak ada yang bertani. Begitulah. Untuk saling melengkapi. Juga misalnya adanya orang miskin semua, ya susah juga. Nggak ada yang punya duit mau ngebangun masjid. Nah,
untuk saling melengkapi dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kehidupan di dunia dan akhirat. Untuk saling melalui ta'aruf, Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda kulit, hitam, putih dan sebagainya. Inna akramakum, kata Allah, perbedaan itu tidak menjadi mulia, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Atqakum. Takwa itu apa? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ciri orang yang bertakwa adalah tertulis dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, bahasa itu ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu orang yang bertakwa adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian dia juga beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Yaitu Allah, malaikat-malaikatnya dan sebagainya, surga, neraka dan sebagainya. Wa yuqimunas shalah, dia juga mendirikan salat. Wa itauz zakah, dia juga mengeluarkan zakat. Ulaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika mir rabbihim, dia juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yaitu apa? Kitab-kitab Taurat, Injil, syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dia juga percaya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Nah, itulah ciri orang bertakwa. Ada 5. Begitulah. Ini begitu juga dengan kita jangan sampai merasa paling di antara yang teman-teman kita, paling hebat misalnya, paling pinter misalnya, paling ganteng misalnya dan sebagainya. Itu adalah di sisi Allah yang membuat mulia, itu adalah hanya ketakwaan. Baiklah anak-anak, untuk tajwidnya Bapak tetap menjelaskan ini ya kayaknya. Ya, itu mad apa? Itu madnya mad jaij munfasil. Jaij artinya boleh, munfasil artinya terpisah. 5 harkat panjang. Nasnya itu mad tabi'i. Inna itu gunah, na-nya itu mad tabi'i. Khalaqna, khalaq qalqalah, nunnya na mad tabi'i. Kum aridi lisukun, bukan aridi, idhar safawi gitu. Itu nunnya nun apa? Nun ikhfa ya. Zakariu itu idgham, wow itu idgham. Wa unsa itu apa?
Ungsa. Itu ikfa. Sa-nya badal sa. Waja'alna nunnya toi, kumnya idhar syafawi su'u, tabi'i ainnya bau, baunya idgham. Wa qaba, ini banyak ini mad wajib, ini wajib mutasil, artinya wajib itu wajib mutasil nyambung, wajib nyambung. Apa yang wajib nyambung? Suara baknya ke i, ba ila, suara bak ke amjah ini wajib nyambung, panjangnya 6 harkat. Li ta'a ainnya tabai, rofu tabai. Inna akramakum kum ja idhar syafawi ing nunnya ikfa. Asqa lamnya la badal, qofnya badal, kum innallah, Allah itu panjangnya tabi badal, ali itu kan tabi'i. Mun idhar mun khabi, birnya badal dilisukun. Baiklah, ini aja yang Bapak dapat jelaskan pada sekarang ini, pertemuan sekarang. Untuk tugasnya adalah tulis ini surat Al-Hujurat ayat 13 ini, tulis sama artinya kemudian sama tajwidnya sesuai yang Bapak jelaskan sekarang. Itu jelaskan artinya dan juga jelaskan tajwidnya. Kalian juga tulis arti Arabnya, tulis artinya dan juga tajwidnya. Ini yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.